الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله تعالى, kita melanjutkan untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan-tambahan taufik, tambahan-tambahan hidayah, dan juga tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang 3 golongan dalam ilmu dan amal. Berjudul 3 golongan dalam ilmu dan amal, diambil dari muqaddimah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan fadlu tafaqquh fid din, keutamaan tafaqquh fid din, belajar untuk memahami dalam urusan agama. Beliau menyebutkan amma ba'du fa inna tafaqquha fid dini min afdhal a'mal wa huwa alamatul khair. Sungguh ya, belajar agama supaya kita jadi faham dalam urusan agama itu termasuk amalan yang paling utama. Wa huwa alamatul khair, dan itu merupakan tanda kebaikan. Orang belajar agama, membaca buku agama, menghadiri majelis ilmu, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya akan Allah fahamkan dalam urusan agama. Hendaknya hadis ini dihafalkan, difahami, dan menjadi semangat kita semua dalam belajar agama ya. Menjadi sumber semangat bagi kita semua untuk belajar agama. Bahwa di antara tanda Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri kita adalah Allah Ta'ala memudahkan kita belajar agama. Allah Ta'ala memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk menyukai membaca buku agama, menyukai mendengar nasihat-nasihat dari para ulama dan lain sebagainya. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. Mengapa disebut orang yang belajar itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan belajar ilmu agama yahsulu bihil ilmu nafi', akan mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang merupakan fondasi amal soleh. Bisa ulangi, mengapa belajar agama itu tanda kebaikan? Karena dengan seseorang belajar ilmu agama, masalah fikih atau masalah tauhid apalagi, dengan itu ilmu yang bermanfaat ada pada seseorang hamba yang merupakan fondasi bagi amal soleh.
Qala Allah Ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk dan dengan agama yang hak. Dalam surah Al-Fat ayat 28 Allah taala menyampaikan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa apa? Dua hal. Al-huda wa dinil haq. Hidayah dan agama yang lurus. Petunjuk atau agama yang lurus. Nah, ulama tafsir sebagaimana juga disampaikan Syekh Fauzan di sini, fal huda wal ilmun nafi'. Hidayah itu maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Sementara agama yang hak, wa dinul haq artinya al-amal saleh. Amal saleh. Di beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa dua misi ini, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan juga menyampaikan amal-amal saleh. Nah, dua-duanya itu saling berhubungan. Orang mau amalnya saleh, maka ilmunya harus sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya ilmu harus diamalkan. Tidak bisa disembunyikan saja atau yang penting faham, atau yang penting nilainya bagus sementara tidak diamalkan. Waqad amara Allah subhanahu nabiyahu an yas'alahu ziyadata minal ilmi. Sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW agar meminta kepadanya tambahan dari ilmu. Coba kita perhatikan ayat wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu. Bukan jabatan, bukan yang lain-lain ya. Allah perintahkan demikian sehingga ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Karena beliau SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk minta tambahan ilmu, dan minta tambahan ilmu terus. Ilmu bertambah itu baik atau tidak? Baik. Tambah paham, tambah meningkat ilmunya, tambah luas pemahamannya. Makanya Al-Hafidh, seorang ulama yang dikenal dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menyampaikan bahwa firman Allah Ta'ala tadi, wa qur rabbi zidni ilma wadihud dalalati fi fadlil ilmi. Sangat jelas petunjuknya tentang keutamaan ilmu. Dalil ini juga perlu kita hafalkan dan juga kita pahami maksudnya ya. Untuk menyemangati seseorang dalam thalabul ilmi. Ternyata Nabi SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Berarti itu menunjukkan keutamaan ilmu syar'i. Li'anna Allah lam ya'mur nabiyahu bi talabil izdiyad min syai'in illa minal ilmi. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW meminta tambahan dari apapun kecuali dari ilmu saja. Beliau SAW tidak pernah diperintah Allah untuk minta tambahan kecuali dari ilmu. Berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu agama dan hendaknya orang semangat untuk terus belajar dan menambah ilmunya. Tidak malas, tidak kendor, ya. Tidak mengabaikan ya. Karena jalan kebaikan itu ada pada ilmu, jalan keselamatan juga ada pada ilmu, jalan istiqamah juga ada pada ilmu.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. Nabi kita SAW sudah menamakan majlis-majlis yang di situ dipelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu agama. Beliau menamakannya dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dan mengabarkan bahwa para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Ini hal-hal yang sebenarnya sudah sering kita dengar ya. Tapi kita perlu mengingat terus supaya tidak lupa, tidak mengabaikan majelis ilmu dan belajar ilmu syar'i. Supaya terus semangat ya. Bahwa tempat belajar itu merupakan taman surga. Orang yang memahami ilmu agama, dia itu pewaris Nabi. Semakin banyak ilmu agama yang dia ketahui, semakin banyak warisan Nabi yang dia dapatkan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, dalam paragraf selanjutnya saya bacakan artinya saja ya. Bahwa seseorang itu ketika melakukan suatu perbuatan apapun, suatu amalan apapun, dia harus tahu cara mengerjakannya dengan baik dan benar. Dalam urusan apa saja, mau olahraga, bagaimana passing misalnya, dalam bela diri, renang dan lain-lain. Ketika mau melakukan hal-hal ini, harus mengerjakannya dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan tata cara yang sudah ada dalam olahraga-olahraga itu. Nggak boleh sembarangan. Supaya yang dilakukan itu benar. Nah demikian juga dalam masalah agama, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, ketika seseorang mau melakukan ibadah apa saja ya, maka dia harus tahu cara mengerjakan ibadah itu dengan baik dan benar secara syariat, supaya amalnya sahih, supaya amalnya benar dan mengantarkan kepada buah yang diharapkan dari ibadah tersebut ya. Ibadah sholat, ibadah puasa. Allah Ta'ala menyebutkan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau orang puasanya semau-maunya, memang dia tidak makan, tidak minum di waktu yang sudah ditentukan, tapi tidak menjaga adab-adab puasa ya, maka dia tidak sampai kepada manfaat puasa yang Allah sebutkan tadi. Atau orang sholatnya semau-maunya juga, tidak memperhatikan khusyuknya, tidak memahami apa yang dibaca ya, maka sholatnya tidak mengantarkan kepada tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena itu ketika seorang hamba akan beribadah kepada Rabb-nya, dia harus mengetahui tata cara ibadah tersebut dengan baik dan benar, dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah itu menjadi sebab seseorang masuk surga dan selamat dari neraka. Maka betul-betul harus diperhatikan, saya harus belajar ilmu-ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin disinggung, al-ilmu bil ibadatil masyru'ah.
Ilmu terpuji yang kedua adalah ilmu tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan. Wa min thamma iftaraqa an-nasu bin nisbati lil ilmi wal amal thalatha firaq. Dari sini manusia menjadi berbeda-beda ya. Dalam masalah ilmu dan amal menjadi 3 golongan. Yang tadi disebutkan di awal, 3 golongan manusia ditinjau dari ilmu dan amalnya. Ada 3 golongan. Al-fariqul awwalu alladzina jama'u bainal ilmi wa an-nafi' wal 'amal salih. Golongan pertama adalah golongan yang memadukan atau menyatukan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Mereka belajar ilmu dan mengamalkannya. Ini golongan yang pertama dan golongan yang lurus. Wa ulai qad hadahumullahu siratal mun'am 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sudah Allah Ta'ala beri hidayah. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka jalan orang-orang yang sudah Allah beri kenikmatan. Yaitu dari kalangan Nabi, para siddiq, syuhada, dan salihin. Mereka adalah teman-teman yang terbaik. Menggabungkan antara ilmu dan amal. Kenapa demikian? Ya, orang belajar ilmu itu ya untuk diamalkan. Tujuan belajar itu untuk mengamalkan. Bukan untuk cari wawasan, cari nilai atau cari yang lain-lain ya. Ilmu harus diamalkan, orang beramal harus berdasarkan ilmu. Al-fariqus tsani, golongan kedua, alladzina ta'allamu al-'ilma an-nafi'a wa lam ya'malu bih. Yaitu golongan yang belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu agama ya, tapi tidak mengamalkannya. Hanya untuk cari gelar misalnya. Ini enggak benar ya. Karena ilmu-ilmu agama itu petunjuk, hidayah untuk keselamatan di dunia dan akhirat, untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Maka kalau tidak diamalkan, ini orang yang salah. Wa ulaihum al-maghdubi alaihim minal yahudi wa man naha nahwahum. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang dimurkai. Seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berjalan seperti mereka. Al-fariqus tsalis alladzina ya'maluna bila ilmin. Golongan ketiga adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Bisa apa tidak ini sebenarnya? Melakukan suatu ibadah, saya ingin ibadah kepada Allah. Apakah orang itu bisa? Tidak bisa. Karena siapapun tidak tahu cara ibadah yang Allah ridhai kecuali kalau sudah Allah sampaikan. Kita tidak boleh melakukan ibadah apa saja kecuali kalau disyariatkan. Hum ahlul dhalali minan nasara wa man nahwahum. Mereka itu adalah orang-orang sesat. Seperti orang Nasara dan orang-orang yang berjalan seperti mereka. Ini 3 golongan ikhwani akhwati fillah rahimahullah taala. 3 golongan manusia yang berbeda ditinjau dari ilmu dan amal. Ada orang yang beruntung, Allah taala mudahkan, Allah taala beri hidayah yang menyatukan antara ilmu dan amal. Ada golongan yang
mengabaikan ilmunya, ya. Seolah-olah ilmu itu tidak bermanfaat, hanya belajar tapi tidak mengamalkannya, ya. Sebagian ulama salaf menyebutkan seorang alim, ya, tidak disebut alim sampai dia mengamalkan ilmunya. Orang alim kapan disebut alim? Sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, barulah disebut alim. Dalam Al-Quran juga disebutkan kalau orang berbuat maksiat itu bodoh. Para sahabat juga sudah memahami seperti itu. Kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia itu bodoh. Maksiat kepada Allah. Allah itu penciptanya, pemberi rezekinya. Sudah mendatangkan syariat yang baik kok malah melanggar. Nah, orang bodoh seperti ini. Dan kita tidak perlu nunjuk sana sini, tunjuk diri sendiri. Bahwa kamu pernah jadi orang bodoh kapan? Ketika berbuat maksiat. Kamu akan jadi orang bodoh kapan? Itu kalau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebodohan kita. Tidak perlu orang bangga dengan ilmu-ilmunya, Masya Allah, orang yang satu, orang yang dua, atau apa, ya. Tapi kalau ternyata suka berbuat maksiat, meninggalkan syariat, mengabaikan kewajiban, ya, dia itu hakikatnya orang BODOH gitu, ya. Atau GOBOLKK gitu. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah itu mencakup 3 golongan ini, yaitu yang engkau baca taqra'uha fi kulli rak'atin min salawatina, atau naqra'uha fi kulli rak'atin min salawatina, yaitu Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat dalam salat-salat kita, fardu ataupun sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 golongan ini yang tadi sudah disampaikan Syekh sudah tercakup dalam firman Allah Ta'ala di 2 ayat terakhir surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu Quran, kata ahli tafsir, atau Islam, atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabat setelahnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Atau kesimpulan umumnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, jalan lurus itu mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus. Nah, kita diperintahkan Allah untuk membaca ini terus menerus, ya, di salat-salat kita, karena kita butuh doa ini yang artinya sangat luas. Ya Allah, berilah aku hidayah. Apakah itu saja? Tidak. Berilah aku tambahan hidayah. Karena kita butuh hidayah dari Allah setiap saat. Apakah itu saja maknanya? Tidak. Berilah aku istiqamah di atas hidayah. Jadi orang Islam itu bukan orang yang sesat, orang yang sudah lurus. Tapi kita terus butuh tambahan hidayah dari Allah Ta'ala supaya menjadi orang yang terbaik nanti. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, di jalan lurus adalah jalan orang yang Allah beri kenikmatan kepada mereka berupa ilmu dan amal, ya. Bukan kenikmatan makan minum, tapi ilmu dan amal. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengutip perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, amma qalu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, fal maghdubi 'alaihim humul ulama'u alladziina lam ya'malu bi'ilmihim wadh-dhalun al-'amiluna bila ilmin. Kata beliau bahwa yang dimurkai adalah para
tokoh agama yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang sesat adalah yang beramal tanpa ilmu. Fal awwalu sifatul Yahudi wa tsani sifatun Nasara. Yang pertama adalah karakter orang Yahudi, yang kedua adalah ciri orang Nasrani. Diulang lagi supaya kita terus paham. Karena surah Al-Fatihah itu ya sudah semestinya kita paham dengan baik ya. Tiap hari kita baca, tiap hari kita dengar. Dan itu merupakan pedoman umat. Pedoman umat. Nah, kemudian Syekh menyebutkan yang maknanya kebanyakan orang ya, ketika dia tahu tafsir orang yang dimurkai adalah Yahudi, orang yang sesat adalah Nasrani. Kadang-kadang ada orang yang menganggap itu hanya khusus orang Yahudi dan Nasrani saja. Yang dimurkai hanya khusus orang Yahudi, yang sesat hanya khusus orang Nasrani. Syekh mengingatkan seperti itu. Ada orang yang menganggap setelah tahu tafsirannya Yahudi dan Nasrani, oh berarti mereka, bukan saya. Bukan kami. Boleh menyebut orang seperti ini sebagai bodoh, orang jahil. Padahal dia membaca ayat yang Allah Ta'ala wajibkan, yang di situ ada doa ihdinas shiratal mustaqim. Dan dia pun memohon perlindungan kepada Allah dari jalan orang-orang yang sifat-sifatnya buruk seperti ini. Jadi dia sudah punya pemahaman yang keliru, seolah-olah dirinya akan selamat atau dirinya sudah selamat dari dua sifat buruk ini, Yahudi dan Nasrani. Saya bukan Yahudi, saya bukan Nasrani, berarti aman-aman saja. Tidak. Maka beliau menyampaikan faya subhanallah, maksudnya Allah Ta'ala menyampaikan seperti ini, tapi tidak memperingatkan kita dari orang Yahudi dan Nasrani. Kaifa yu'allimuhu iyyahu wa yakhtaru lahu wa yafrid alaihi an yad'a rabbu bihi daiman ma'annahu la hadar alaihi minhu. Nah, bagaimana mungkin Allah Ta'ala mengajarkan doa ini kepadanya, memilihkan doa ini baginya, dan mewajibkan doa ini untuk dia baca selalu ya, sementara Allah tidak memperingatkan dirinya dari orang-orang jelek itu ya. Jadi dalam ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, di situ ada tahdzir, ada peringatan. Jangan sampai engkau wahai muslim mengikuti mereka. Jangan seperti mereka. Jangan pernah meniru-niru mereka. Jangan mengikuti tradisi mereka, apalagi sampai ikut acara keagamaan mereka. Apalagi sampai murtad. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita sudah ditahdzir, sudah diperingatkan, awas, hati-hati. Orang Islam itu sudah lurus, agamanya sempurna, agamanya terbaik, nabinya terbaik, jangan mengikuti yang lain-lain. Bahaya, sesat, atau akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyul hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Jadi ini salah satu hikmah ya, kenapa diwajibkan baca Al-Fatihah di setiap sholat kita ya, supaya kita terus mengingat kewajiban kita belajar dan beramal. Itulah jalan keselamatan ya, sehingga orang tidak menjauhi ilmu dan juga tidak menjauhi amal ya. Kemudian nasihat dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fawajibun 'alaika ya akhil muslim an yakuna 'amaluka sahihan an tata'allama ma yastaqimu bihi dinuk. Kewajiban engkau wahai saudaraku muslim agar amalanmu benar,
engkau wajib mempelajari hal-hal yang membuat agamamu tegak lurus. Di ilmu agama itu banyak sekali. Yang wajib kita pelajari pertama-tama adalah yang membuat pelaksanaan agama kita itu baik dan lurus. Apa yang jadi kewajiban kita? Sholat misalnya, wudu, berpuasa ya. Min salatika wa shaumika wa hajjika wa tata'allama ahkama zakati malik wa kadzalika tata'allamu min ahkamil muamalat ma tahtaju ilaihi. Jadi engkau belajar yang membuat pelaksanaan agamamu itu lurus seperti sholat, puasa dan hajimu kalau sudah wajib berhaji. Dan engkau mempelajari tata'allam ahkam zakat malik, engkau belajar hukum-hukum menunaikan zakat hartamu kalau memiliki kelebihan harta dengan syarat-syaratnya. Demikian juga tata'allama min ahkamil muamalat, wajib engkau belajar hukum-hukum muamalah tentang jual beli yang engkau butuhkan ya. Menjual apa syaratnya, barang-barang yang boleh diperjualbelikan ya. Ketika menjual ya nggak boleh maksa-maksa ya. Tidak boleh berbuat zalim atau merugikan orang lain ya. Termasuk juga tidak boleh melakukan hal-hal yang hubungannya dengan riba, tipu menipu atau menzalimi orang. Lita'khudha minha ma abahallahu lak, dengan mengetahui hukum-hukum muamalah ini engkau akan bisa mengambil sesuatu yang Allah halalkan bagimu. Wa tatajannaba minha ma haramallahu alaik, dan engkau bisa menghindari hal-hal yang Allah haramkan atas dirimu. Liyakuna kasbuka halalan, supaya penghasilanmu halal, wa ta'amuka halalan, dan makananmu halal, litakuna mujabat da'wah, supaya engkau menjadi orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di urusan agama, salat, puasa, haji, termasuk zakat, mari kita belajar dengan baik. Kemudian ada juga hal yang lain yang harus kita pelajari berhubungan dengan jual beli yang kita lakukan ya. Misalnya kalian nanti akan jadi atau ingin jadi wira swasta atau tajir ya. Tajir apa? Tajir melintir. Jadi seorang bisnismen ya, atau businesswoman ya, maka harus tahu hukum-hukum seputar jual beli, supaya nanti kalau dapat keuntungan itu halal, dibelikan makanan, makanannya menjadi halal. Wala tansa ya akhi, jangan lupa engkau wahai saudaraku, annal ilma yanmu wa yazku mal amal, ilmu itu akan bertambah dan menjadi bersih dengan mengamalkannya. Fa idza amilta bima alimta, kalau engkau mengamalkan apa yang sudah engkau ketahui, zadakallahu ilman, Allah akan memberikan tambahan ilmu. Di mengamalkan ilmu itu manfaatnya banyak ya, menjadikan ilmu kita tambah kuat, dan Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Nasihat Syekh yang lain supaya orang semangat dalam mempelajari, untuk membaca kitab-kitab bermanfaat, menjalin komunikasi atau bertanya dengan ulama, bertanya tentang masalah agama yang belum difahami, kemudian hendaknya seseorang semangat untuk menghadiri majelis ilmu yang diadakan di masjid, mendengarkan acara-acara keagamaan dari radio misalnya kalau ada, atau sekarang YouTube, atau membaca majalah-majalah agama atau buletin-buletin yang menaruh perhatian dalam masalah agama. Kalau orang semangat semacam ini, nanti pengetahuan agamanya akan bertambah dan mata hatinya akan terang benderang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini yang kita baca pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat buat kita semua ya, sebagai bekal kita dalam thalabul ilmi, entah di pesantren ini atau setelah seseorang berada di mana saja ya, bahwa kita wajib belajar masalah sholat, wajib belajar masalah wudhu, wajib belajar masalah bersuci, wajib belajar masalah puasa dan lain-lain, karena ini merupakan hal-hal yang sangat melekat erat pada diri kita berhubungan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.